adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pesan ini dipersembahkan oleh Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Para pendengar di mana saja berada, saya Haji Sahbiri Nur, Gubernur Kalimantan Selatan. Tetaplah bersama Radio Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Dari lantai 2 kantor Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja 2 Kota Banjarbaru, inilah 104,7 Abdi Persada FM. Bergerak untuk Banua. Facebook Abdi Persada FM. Email redaksi.apfm@gmail.com. Instagram radio_Abdi Persada FM. Website www.abdipersadafm.co.id. Telepon 0511 477 3038. SMS dan WA 0811 511 1047. Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Inilah Dialog Persada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini insan Persada? Dan kali ini kita berjumpa kembali dalam program Dialog Persada Halo Polisi untuk edisi hari ini di 16 Mei 2024 bersama Polda Kalimantan Selatan atau Polda Kalsel. Bersama saya Ridho Syarif dengan tema keamanan dan ketertiban masyarakat Kalimantan Selatan. Dan saat ini insan Persada kita sudah bersama narasumber yang sudah hadir di studio Abdi Persada FM. Ada Bapak Komisaris Besar Polisi Adam Erwindi, SIKMH, Kabid Humas Polda Kalsel. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Ridho, selamat siang insan Persada Kalimantan Selatan. Betul Bapak. Nah, apa kabar Pak untuk hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Untuk keseharian Bapak ini sebagai Kabid Humas Polda Kalsel, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Bapak? Iya, jadi di Polda itu ada jabatan namanya Bid Humas, di mana berperan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, baik kepada insan pers maupun di media sosial tentang perkembangan informasi, perkembangan kasus ataupun situasi-situasi lainnya yang harus disampaikan kepada masyarakat. Nah itu kebetulan di bidang Humas. Kebetulan pimpinan Polri menunjuk kami, saya selaku Kabid Humas di jabatan Bid Humas tersebut. Baik, Bapak ini ke Kalimantan Selatan ini menjadi di Polda Kalsel sebagai Kabid Humas Polda Kalsel. Sebelumnya pengalamannya seperti apa nih Pak? Apakah di sini sudah lama atau seperti apa? Oh iya, saya baru Mas di sini. Jadi sebelum Mas Ridho, jadi saya di sini masuk bulan Januari kemarin, dilantik sama Pak Kapolda sebagai Kapolda Kalsel. Sebelumnya saya tugas di Papua Barat. Wah jauh ya Pak ya? Wah. 9 tahun saya tugas di sana sebagai Kabid Humas juga di sana. Jadi banyak mungkin berita-berita tentang situasi Papua, KKB itu, nah itu kami sebagai pemberi informasi kepada medianya dari Kabid Humas. Oke, berarti dari awal tahun ya Pak ya? Siap. Nah, kalau dari awal tahun nih Pak, di Kalimantan Selatan, kita membahas tentang keamanan dan ketertiban masyarakatnya. Gimana nih kalau sejauh ini dari yang Bapak lihat keamanan atau ketertibannya di Kalimantan Selatan saat ini? Ya, kalau Kalimantan Selatan pada dasarnya secara mulai dari Januari kemarin sampai sekarang, terutama ada tahapan pemilu yang kita lewati. Betul. Ini Kalimantan Selatan sangat kondusif sekali, Mas Ridho. Di mana dalam pelaksanaan pilkada kemarin juga masyarakatnya juga sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak ada riak-riak ataupun situasi yang membuat situasi Kalimantan Selatan terganggu sampai ke tahapan pleno dan lain-lain. Jadi secara keseluruhan situasi Kalimantan Selatan sampai saat ini masih terkendali dan kondusif, Mas Ridho. Baik. Pak, ini kan Bapak sebagai Kabid Humas Polda Kalsel, ini melingkup
se-Kalimantan Selatan. Apakah juga ada koordinasinya dengan kabupaten kota terkait Pak mengenai keamanan dan ketertiban ini? Oh iya. Jadi kita di setiap Polres itu ada namanya Kasih Humas. Kasih Humas. Jadi mereka juga sama melaksanakan peran kehumasan seperti yang dilaksanakan oleh Polda. Namun dia membawahi tingkat kabupaten. Bahkan sampai ke level polsek juga ada. Jadi kita memang secara berjenjang bila ada informasi atau kejadian di kabupaten-kabupaten, mereka melaporkan kepada kami sehingga dalam pelaksanaan penyampaian kepada media maupun di media sosial atau di medsos atau kepada rekan-rekan insan pers itu terstruktur. Baik. Seperti itu. Nah, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat biasanya, itu tindakannya apakah dari kabupaten kota dulu, lalu turun tangan misalkan dari Polda Kalselnya atau seperti apa Pak? Kalau kejadian nih Mas, kejadiannya. Sebetulnya kita punya call call ini berlaku nasional. Jadi Bapak Kapolri sudah melonsing tahun 2022 nggak salah, call 110 dan itu sudah berlaku juga di Kalimantan Selatan. Jadi call cukup mencet 110 ini bebas pulsa dan berada di mana saja bisa. Ini langsung terhubung. Kalau Anda berada di posisi Kalimantan Selatan maka terhubung sama Polres ataupun Polda di Kalimantan Selatan. Nanti bila ada terjadi kejadian atau laporan nanti akan diteruskan. Kalau seandainya Polres tidak bisa ngangkat maka akan langsung terkontak ke Polda. Baik. Polda akan mengangkat dan kemudian akan meneruskan kepada Polres tersebut bahwa di daerah tersebut ada kejadian ini agar segera ditindaklanjutin. Nah itu. Baik. Jadi mungkin para insan Persada mungkin kami ingatkan lagi atau kami himbau lagi bahwa Polda Kalimantan Selatan punya call laporan kejadian 110 ini gratis dan bisa digunakan di mana saja dan provider apa saja. Baik, nah jadi untuk insan Persada ya, mungkin yang tiba-tiba ada kejadian apapun itu ya, atau juga memerlukan pertolongan mungkin, betul. Bisa juga itu langsung ke 110 tadi atau 110 itu bebas pulsa. Nah untuk insan Persada juga yang mungkin ada pertanyaan nih untuk hari ini bersama Polda Kalsel di Dialog Halo Polisi, bisa banget ya di 0811-511-1047, bisa SMS atau juga telepon dan juga bisa bertanya via YouTube kami di Abdi Persada FM channel. Baik Bapak, kita break sejenak ya Pak ya. Boleh, kita Mas. akan kembali lagi setelah yang satu ini Insan Persada, tetap bersama kami di Dialog Persada di Halo Polisi bersama Polda Kalsel. Siapa bilang narkoba menyelesaikan masalah? Justru sebaliknya, narkobalah yang menjadi penyebab masalah. Saya Haji Sabirinur, Gubernur Kalimantan Selatan, menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan jangan menggunakan narkoba, karena narkoba membuat Anda lemah dan membuat masa depan Anda musnah. Dipersembahkan oleh 104,7 Abdi Persada FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Persada dimanapun Anda berada, saya Raudatul Jannah Sabirinur, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan. Bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang berada di luar daerah atau di luar negeri, Anda bisa mendengarkan Radio Abdi Persada melalui radio streaming. Caranya, download aplikasinya di Play Store. Ketik Radio Abdi Persada FM. Dengarkan terus 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Bermedia sosial adalah hak bagi siapapun. Namun, jangan sampai media sosial merugikan kita. Selalu waspada dan jangan mudah terprovokasi dengan konten yang belum tentu kebenarannya. Saring sebelum sharing. Sebelum mengunggah sesuatu di media sosial, sebaiknya baca dan pahami undang-undang informasi dan transaksi elektronik agar terhindar dari kesalahan. Terapkan etika bermedia sosial dengan berkomentar atau berpendapat tanpa menyinggung, tanpa ada unsur sara. Selalu menjaga privasi dan informasi pribadi, menjaga keamanan akun, menyebarkan hal positif, menghindari berita hoax, dan gunakan media sosial seperlunya. Karena masa depan lebih baik dengan bijak bersosial media. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua.
Waspada, cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah kejadian fenomena alam yang tidak biasa. Ditandai dengan kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu dan kelembapan udara, serta jarak pandang yang dapat mengakibatkan bencana seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta angin puting beliung. Jika terjadi hujan lebat disertai kilat, petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon, hindari berada di tempat terbuka, kolam renang, dan jauhi tiang listrik atau menara. Saat cuaca ekstrim, jagalah kondisi imun tubuh agar tetap sehat, diantaranya dengan mengkonsumsi makanan bergizi, penuhi kebutuhan air putih, dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Lindungilah diri dan keluarga Anda dari cuaca ekstrim. Pesan ini disampaikan oleh 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. ...104,7 Abdi Persada FM. Anda masih mendengarkan program Dialog Persada. Ya, insan Persada masih bersama kami di Dialog Persada Halo Polisi bersama Polda Kalsel. Kita masih bersama Kombes Pol Adam Erwindi, SIKMH sebagai Kabid Humas Polda Kalsel. Bapak Adam, Ya, masih semangat ya Pak ya? Masih semangat Mas Rido. Oke, insan Persada juga harus semangat ya. Nah, kita masih membahas mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas Kalimantan Selatan. Yeah. Nah, bagaimana Pak sejauh ini untuk masyarakat yang mungkin ada laporan ke Polda Kalsel? Itu apa sih biasanya yang mengganggu keamanan dan ketertiban oleh masyarakat yang ada di Kalsel ini? Ya, kalau sampai saat ini yang masih paling banyak masih itu terjadi masalah laka lantas. Laka lantas. Nah, memang laka lantas ini kan sesuatu yang terjadi akibat adanya pelanggaran ya. Jadi makanya para lalu lintas di jajaran itu kita menghimbau untuk meminimalisir korban daripada laka lantas itu fatal. Betul. Akibat fatalnya. Sebetulnya polisi itu menghimbau masyarakat untuk menggunakan helm. Kalau motor terus mobil itu sabuk pengaman itu fungsinya untuk menghindari fatality daripada akibat kecelakaan itu sendiri. Karena 80% ini pernah ada penelitian waktu itu saya pas ikut Rakernis. 80% meninggal dunia kecelakaan motor itu akibat tidak pakai helm. Karena kepalanya bentur aspal. Ya kan, atau bentur benda mobilnya atau apa. Kalau seandainya tangannya patah, kakinya patah, mungkin dia masih tidak ada masalah. Tapi begitu pas kepalanya terbentur, itu kalau nggak meninggal ya geger otak. Iya betul. Makanya digunakan helm. Helm itu pun harus sesuai standar SNI untuk menghindari fatality daripada si korban itu sendiri. Makanya polisi menghimbau itu bukan untuk dia sendiri, sebenarnya untuk si para pengguna lalu lintas ini ya, itu Pak, sendiri ya? Betul. Agar selamat. Betul sekali Bapak. Bahkan yang pengguna lalu lintas ini bukan cuma bisa membahayakan dirinya pribadi ya, tapi orang lain juga. Apalagi baru-baru ini kita ada tahu kabar mengenai yang bus itu juga ya, yang betul. Ada korban karena jiwa. ketidaksiapan si supir, tidak mengecek ke fasilitas daripada kendaraan itu sendiri, sehingga pada saat menghadapi jalan turunan ekstrim dia panik atau mungkin remnya blong dan tidak tahu cara mengendalikan di saat situasi seperti itu. Nah, itu sehingga mengakibatkan 11 orang meninggal dunia masalah itu. Oke. Kalau begitu Pak, bagaimana sih kalau menurut Bapak kesadaran masyarakat sendiri di Kalimantan Selatan saat ini mengenai berlalu lintas? Ya itu tadi. Sampai saat ini memang dari data bahwa kecelakaan lalu lintas termasuk lumayan di sini ya. Tapi untuk menghindari fatality daripada korban itu tadi gunakanlah helm. Kalau mobil sabuk pengaman. Karena sabuk pengaman itu menghindari kepala kita membentur kaca mobil atau dan lain-lain. Jadi itu taatin aja apa yang dihimbau oleh polisi itu untuk kepentingan si pengguna itu sendiri, bukan untuk kepentingan polisi. Jadi mari kita sama-sama mengikuti aturan lalu lintas, gunakan helm, gunakan sabuk pengaman tanpa harus kalau ada polisi baru dipakai. Biasanya kan seperti Mas Rino. Jadi ada polisi baru dipakai helmnya. Bahkan digantung dulu di depan. Iya, ditaruh di dengkul kan. Mungkin otaknya di dengkul, saya nggak tahu juga kan. Ada yang otaknya di dengkul dipakai helmnya di dengkul kan, atau gimana gitu kan. Seperti itu. Untuk kelengkapan berkendara seperti apa Pak? Kalau seperti SIM, surat menyurat. Kalau surat menyurat memang sudah suatu kewajiban. Kalau pembuatan SIM kan itu ada
salah satu ujiannya adalah mempelajari secara teori tentang rambu-rambu lalu lintas, aturan-aturannya. Kalau pas ujian prakteknya pembuatan SIM juga dicek sama Pak polisinya apakah sudah layak berkendara atau belum. Nah, itu gunanya memiliki sertifikasi atau driving license itu atau SIM itu untuk para pengguna. Seperti itu. Wah, kita ini jadi ngomongin lalu lintas ya, Pak ya. Salah satu capture lantas kan itu kan. Lalu lintas. Biasanya sama Polantas nih ngomongin kayak gini saya nih ya. Tapi kalau humas kan membawain semuanya, Mas. Iya, membawain semuanya. Ya. Jadi ini lengkap nih hari ini pembahasan kita. Nah, selain lalu lintas, apa biasanya Pak yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat juga? Kalau penganiayaan ada juga sih Mas di Polres. Cuma itu pelaporannya ada di Polres. Biasanya ya ada KDRT, ada mungkin perkelahian individu, seperti itu ada laporan-laporan itu. Oke, apalagi mungkin di daerah kita ini ya ada juga kejadian yang pernah terjadi itu mengenai mafia tanah ya Pak ya. Oh, mafia tanah ya. Nah, bagaimana apakah dari Polda Kalsel juga ada melakukan kajian terkait hal tersebut Pak? Apalagi kita tahu nih ya di kawasan mungkin seperti Landasan Ulin itu ada tanah-tanah yang mungkin kurang jelas solusinya. Karena memang itu udah ini Mas, jadi namanya tumpang tindih tanah atau mungkin pada saat transaksi awalnya tidak disertai dokumen yang bagus, hanya sekedar mungkin zaman dulu hanya ya kesepakatan kedua belah pihak. Nah, itulah yang menjadi permasalahan di kemudian hari ya kan ya. Tapi kan sekarang kan sudah teknologi kan sudah maksudnya secara administrasi kan sudah jelas, undang-undangnya udah jelas. Iya. Seperti itu. Dan tentunya kalau orang yang istilahnya punya sertifikat itu ya Pak ya, itu sudah masuk ke BPN ya. BPN, nah, jadi misalkan orang kok kita jadi ngomongin tanah ya Pak? Tapi boleh ya Pak penyebab situasi kejahatan juga ya Pak ya. Betul. Karena kenapa saya ngomongin ini Pak? Biasanya di daerah-daerah saya itu sering ngomongin gini. Nah, jadi kita bahas nih ya Pak ya. Nah, jadi kalau misalkan udah ke BPN nih Pak, tanah itu sudah bersurat nih misalkan. Berarti di sana tidak terlacak lagi ya Pak ya? Maksudnya tidak bisa lagi kita mau bikin surat tiruan atau surat tambahan. Biasanya gini, kalau kita di polisi, ada sengketa, kami ngeceknya ke BPN, mana yang punya sertifikat. Yang mana yang benar? Iya, kalau itu sudah terdata di BPN, berarti kan secara administrasi kenegaraan udah sah itu kan. Kalaupun itu ternyata tiba-tiba dalam prosesnya ada kecurangan dan lain-lain, ya silakan dilaksanakan ke pengadilan petun kan, untuk sah tidaknya sebuah surat itu. Seperti itu. Tapi kalau sudah ada ranah pidananya, baru polisi masuk ke situ ke ranahnya seperti itu. Ini lumayan berat. Jadi ada sengketanya masing-masing tuh. Ada masalah perdatanya atau masalah sah tidaknya surat itu. Kalau sah tidak surat itu berarti ke PT UN. Kalau sengketanya perdata. Kalau tiba-tiba gara-gara itu dia ribut pukul-pukulan atau itu baru polisi, ranahnya polisi di situ. Iya, apalagi mungkin bacok-bacokan juga min dzalik. Jadi tidak semuanya ranah polisi, memang ada dalam hal prosesnya itu ada pembagiannya seperti itu. Mana yang perdata, pidana maupun administrasi. Seperti itu. Oke, siap. Wah, kalau menyangkut kesiapan dari kepolisian atau petugas-petugas setempat Pak, misalkan yang bertanggung jawab nih dari keamanan masyarakat itu, sebenarnya masyarakat bisa ke siapa dulu, misalkan dari desa atau kelurahan Pak? Ada nggak Kamtibmas yang bertugas di daerah-daerah tersebut? Sebetulnya kan gini, di tiap kecamatan ada polsek. Terus di tiap-tiap desa bahkan ada RW nih sekarang nih kan, RW sudah ada Babin Kamtibmas kita. Betul. Itu adalah kepanjangan tangan daripada polisi-polisi yang masyarakat yang butuh informasi ataupun butuh perlindungan, itu bisa melalui Babin Kamtibmas yang ada di wilayahnya. Nanti pasti Babin Kamtibmasnya akan secara berjenjang minta bantuan polsek untuk membackup bila ada kejadian. Kalau bisa ditangani sendiri, dia akan menangani sendiri. Tapi jika tidak, dia akan minta bantuan polsek. Jika memang harus skala besar, dia akan minta bantuan Polres. Jika memang harus Polda turun, Polda turun. Jika itu atensinya sangat luar biasa, penanganannya butuh saksi ahli, biaya besar untuk memproses itu, menggunakan pasukan BRIMOB misalnya, itu pasti akan kita secara berjenjang akan. Tapi namun di setiap sudut desa, tingkat RW itu sudah ada polisi RW yang Babin Kamtibmas itu. Polsek ya Pak. Iya, polsek itu. Itu sama saja sebenarnya Mas. Baik. Dan kita kan sekarang sudah sangat terbuka Mas Rido. Jadi buat insan persada semua. Jadi bila ada pelayanan yang tidak maksimal
itu bisa dilaporkan ke Propam kita, baik Propam Polres maupun Propam Polda. Bila ada anggota yang mungkin oknum, bisa dilaporkan. Nah, gitu. Jadi kita sekarang udah, apalagi Pak Kapolda kita ini udah benar-benar ingin agar Kalimantan Selatan ini polisinya benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam memberikan pelayanan. Seperti itu, Mas. Baik. Ya. Nah, biasanya ada yang menjadi pertanyaan masyarakat juga. Apakah ada biayanya Pak? Misalkan kita minta bantuan kepada kepolisian ini. Enggak ada, kalau laporan nggak dipungut biaya, Mas. Jadi kalau laporan itu silakan datang ke SPKT, ya kan ya. Kalau mungkin ke mulai Babinkamtibmas mungkin diantar ke SPKT Polsek maupun di Polres atau di Polda. Itu nggak dipungut biaya. Nah, jadi jangan takut ya insan bersada ya. Biasanya mungkin keresahan masyarakat ini ya ada yang malu atau ada mungkin yang bilang dulu kan ada anekdot apa tuh, lapor hilang kambing, sapi apa istilahnya tuh. Nah, tapi kalau sekarang kan itu tadi Pak Kapolda udah perintahkan bila ada oknum silakan laporkan ke Propam, pasti akan diproses itu. Iya. Sekarang udah mulai terbuka begitu, udah sangat luar biasa terbuka. Baik, jadi jangan takut atau malu bertanya ya Pak ya. Baik. Pak, tadi kan kita membahas tentang selain dari mengenai lalu lintas, itu kekerasan juga ada gitu ya pelaporannya dari Kalimantan Selatan. Sejauh mana sih Pak kekerasan yang menjadi laporan tersebut? Kalau sampai saat ini masih ringan lah Mas ya, masih paling ada beberapa kejadian seperti yang di Banjarmasin yang penikaman, ya kan ya. Ada beberapa tapi masih belum kategori yang sangat menonjol, yang jumlahnya banyak. Sampai saat ini masih seperti itu. Baik. Nah, kalau dari kepolisian sendiri Pak, apakah ada program-program dan sosialisasi kepada masyarakat? Ada, Mas. Jadi di polisi kita ini ada namanya fungsi kayak saya kan humas. Kita menyampaikan informasi himbauan. Tapi kalau yang menyentuh ke masyarakat itu ada namanya Direktorat Binmas. Nah, itu mereka lah yang komandannya para Babinkamtibmas itu. Mereka yang melaksanakan penyuluhan, mereka yang melaksanakan kegiatan Babinkamtibmas sosialisasi ke masyarakat yang menyentuh langsung ke RT, ke RW. Nah, itu. Tujuannya mencari informasi apa yang ada di masyarakat, terus kemudian dilaporkan kepada pimpinan. Ada keluhan di sini, ada keluhan banyak kebut-kebutan dari hasil laporan masyarakat. Berarti dilaporkan. Terus para Kapolres mengantisipasi biar nggak terjadi balapan, berarti harus dilaksanakan patroli setiap jamnya orang mau balapan liar itu. Misalnya seperti itu. Jadi mereka tujuannya belanja masalah, mencari permasalahan apa yang ada di wilayah, kemudian dilaporkan kepada pimpinan. Pada masyarakat mungkin insan persada, tolong dimanfaatkan itu, manfaatkan para Babinkamtibmas yang ada di wilayahnya untuk memberikan informasi sehingga bisa ditindaklanjuti. Nah, kalau Babinkamtibmas sudah dilaporkan nggak ditindaklanjutin, nggak bisa dilaporkan laporkan bisa ke Bid Propam agar dia biar pelayanannya lebih maksimal lagi. Seperti itu. Nah, kalau biasanya nih kita di gubernuran ya Pak ya, setiap sore gitu, apalagi weekend tuh banyak tuh anak muda yang kebut-kebutan menjadi laporan masyarakat juga biasanya ke kita sini. Bagaimana tuh Pak? Bisa dilaporkan masih tadi ada 110 kan, ada 110. Terus kalau media sosial ya, kita di medsos kan biasanya ada berita hoax atau mungkin ada informasi. Kita juga ada patroli media sosial untuk menginformasi, karena banyak sekarang orang bila ada terjadi sesuatu duluan mengupload daripada melaporkan. Nah, seperti kamera dulu. Iya, jadi pas kami dapat itu langsung kami himbau, langsung saya ambil linknya, saya kirim ke Kapolresnya. Kapolresnya ada ini di media sosial, tolong ditindaklanjuti. Nah, itu. Jadi jangan lupa kalau bila ada laporan-laporan di media sosial itu di-tag kami Humas Polda Kalimantan Selatan itu, Humas akun IG-nya di-tag kami sehingga kami tahu dan pasti akan kami terusin ini Polres mana nih. Langsung saya telepon ke Kapolresnya langsung saya suruh tindak lanjutin seperti itu. Baik. Wah, luar biasa ini ya Pak ya. Nah, kalau program tadi Pak, kita membahas tentang program, apakah ada program yang saat ini berjalan atau terbaru yang akan datang dari Polda Kalsel untuk masyarakat? Kalau program Pak Kapolda kita setiap hari Jumat itu seluruh Pak Kapolres, seluruh para Kapolsek dan bahkan Kapolda sendiri turun itu melaksanakan kegiatan Jumat Curhat. Oh, Jumat Jadi curhat. ngumpulin masyarakat, dengerin curhatan masyarakat hari Kamtibmas nih Mas. Ada yang bilang masalah balapan, ada yang masalah SIM misalnya, ada masalah-masalah lain lah pokoknya tentang keluhan-keluhan masyarakat yang ada. Itu lumayan menampung situasi, dan setelah dapat curhatan masyarakat, ya itu tadi Pak Kapolda langsung mengatensi Kapolres, ini agar diatensi, Misalnya lampu merah di sini mati Pak. Oh ya dah Kapolres, besok kamu koordinasi sama dinas
perhubungan misalnya untuk masalah lampunya, jalan di sini banyak rusak, Kapolres koordinasi sama Pak Bupati atau PU, seperti itu. Jadi setiap Jumat itu kita melaksanakan itu kegiatan Jumat curhat itu. Di mana itu berlokasi? Kalau lokasinya berpindah-pindah, tapi kalau para Kapolres tergantung wilayah, tergantung yang disepakati. Tapi setiap Jumat. Setiap Jumat pagi atau setelah sholat Jumat biasanya. Setelah sholat Jumat. Tapi tempatnya bisa di warung, ya kan ya, bisa di tempatnya balai desa, bisa di pokoknya seperti itu. Oke, wah ini seru sekali ya. Ada ternyata ada Jumat curhatnya ya. Ada Jumat curhat dan itu udah berjalan lumayan lama Pak Kapolda kita ini. Oke. Nah, kalau sekarang kita membahas tentang kenakalan remaja Pak, atau mengenai narkotika di Kalimantan Selatan, seperti apa Pak? Obat-obatan terlarang ya? Ya memang narkotika di Kalimantan Selatan ini termasuk kategori tinggi ya, karena berapa kali penangkapan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba itu sampai total kemarin itu ada yang 20 kilo yang kita musnahkan, yang terbaru 10 kilo kita musnahkan. Penemuannya di tempat-tempat yang berbeda? Iya, itu menunjukkan bahwa peredaran di Kalimantan Selatan ini sangat tinggi. Ya. Nah ini menjadi peran kita semua Mas, jadi di samping polisi sebagai penegakan hukum, ini sangat penting adalah peran masyarakat, keluarga dalam menjaga anak-anaknya. Betul. Tentang bahaya narkoba. Jadi polisi sudah keluar capek, nangkepin capek, tapi kalau himbauan terhadap anaknya mental atau ini kurang, akan terus membuat ya pasar itu tetap ada. Seperti itu Mas. Apalagi kita masyarakat biasanya itu kayak takut melaporkan ya Pak ya. Iya. Karena seolah-olah kayak padahal enggak. Di narkoba itu ada sebuah komitmen dari Mabes Polri, langsung perintahnya dari Bapak Kapolri. Setiap pelapor narkoba itu akan dirahasiakan. Bahkan sesama polisinya pun tidak tahu siapa yang melapor. Jadi nggak usah takut untuk melapor, menginformasikan. Betul. Itu akan dirahasiakan informasinya, si pelapor, identitas pelapor akan dirahasiakan. Seperti itu. Yang penting jangan fitnah ya, maksudnya jangan. Tentunya ada buktinya ya Pak ya. Oke. Biasanya Pak untuk para pengedar di Kalimantan Selatan ini biasanya ditemukan seperti apa Pak penemuannya? Banyak sih Mas. Misalnya kalau pengedarnya ya biasanya pada saat kita transaksi, pada saat di tempat-tempat mungkin malam-malam mereka menuju ke tempat-tempat hiburan seperti itu. Itu yang banyak yang didapat sama kita. Tapi sebetulnya gini Mas, mungkin zaman dulu kita di TV kita itu pernah ada Bang Napi ya. Iya. Waspadalah. Kejahatan terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Nah, jadi rumusnya seperti itu sebetulnya. Nah, kesempatan itu adalah jual, di mana dia jual. Ya. Tidak, kalau salah satunya tidak ada, orang niat beli narkoba, tapi kalau nggak ada yang jual tidak jadi. Tapi orang jual punya kesempatan dia. Punya kesempatan untuk ada orang jual narkoba nih, tetapi dia tidak ada berniat untuk memakai barang itu, maka kejahatan itu nggak terjadi. Nah, polisi di sini perannya adalah menghilangkan kesempatan. Jadi para penjual-penjual itu ditangkepin asal ada ditangkepin. Nah ini juga butuh peran orang yang menghilangkan niat ini Mas. Siapa? Ya orang tua kita, keluarga, lingkungan. Mungkin para ulama kita, itu sangat penting. Sehingga kalau ini sudah tinggi, mau orang jualan di lapangan bola pun nggak akan ada yang mau beli nih. Betul. Ya kan ya? Nah, ya, tapi sama-sama bergerak antara menghilangkan niat dan kesempatan sehingga tidak terjadi. Nah ini masih harus bergerak bersama untuk menyikapi narkoba ini. Baik, oke. Nah kita break lagi ya Pak ya? Iya boleh Mas. Nah untuk Insan Persada setelah ini bisa bertanya ya, bisa lewat YouTube di Abdi Persada FM Channel atau juga bisa line telepon kami di 081151111047. Tapi selepas yang satu ini tetap bersama kami di Dialog Persada Halo Polisi bersama Polda Kalsel. Wow, senang deh rasanya ketemu hari Sabtu. Meskipun harus kerja, menyelesaikan tugas, sibuk sama hobi, atau aktivitas lain, semangat jangan kendor bro. Ini bukan iklan minuman suplemen ya, tapi mau ngasih tahu program Papa G, pagi-pagi ceria, yang musiknya bikin tambah semangat. Temukan informasi terkini di segmen Info Viral. Dan ada segmen Kepo, Korea Info. Di sini bakalan puas deh nyimak info selebriti, drama, dan lagu-lagu Korea.
Jangan sampai ketinggalan ya. Papaci, pagi-pagi ceria, setiap Sabtu jam 8 sampai dengan 11 siang. Hanya di 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Maya dari Sunda, Siti wong Jawa, Rosi anak orang Batak, Fatma Galuh Banjar. Kita semua lahir di Indonesia. Kita berbeda tapi tetap satu jua. Didi suka pakai batik, Wawan doyan makan rendang, Randy hobinya pencak silat, Liwayan jago main cak-cak. Itu semua adanya di Indonesia. Raja Ampat di Papua Barat, Pantai Kuta ada di Bali, Pulau Komodo di NTT, Pasar Terapung di Kalimantan Selatan. Semua itu ada di Indonesia. Kita satu, kita Indonesia. Karena kita cinta Indonesia. Ikuti terus Cinta Indonesia setiap minggu jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Panjenengan remen kalian tembang-tembang Jawi ingkang koplo, hip hop, langgam, utawi ingkang menapa. Ampun khawatir, Abdi Persada FM kagungan sedaya. Sareng kalian kawula bagus ngangeni, sing bagus tur ngangeni. Saben dinten Rebo tabuh 9 dalu. Ampun kesupen dalem rantos nggih wonten Campur Sari Persada ingkang maknyus tenan. Bincang santai tentang hari-hari besar. Banyak sekali hari besar ya. Salah satunya adalah Hari Tani Nasional. Mengangkat topik perbincangan mengenai hari besar kalender tahunan. Abdi Persada FM mengajak Anda untuk bersama mendengarkan program Dialog Agenda Kita bersama dengan narasumber terkait. Selama itu keadaan darurat dan kita bisa bantu, kita pasti bantu. Kalau ada kecelakaan kemudian harus dirujuk ke rumah sakit, harus ke Banjarmasin. Follow Instagram di @radio_Abdi Persada FM untuk mengetahui jadwal hari besar yang akan dibawakan dalam obrolan Dialog Agenda Kita. Ikuti juga dialog ini secara langsung via YouTube Abdi Persada 104,7 FM channel. Dialog Agenda Kita hanya di Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. Kondisi sampah di Indonesia sekarang tidak sedang baik-baik saja. Karena sampai saat ini, Indonesia masih menghasilkan bertonton sampah plastik perharinya. Terjadi penumpukan sampah plastik di sungai tentu akan menyebabkan banjir dan penyebaran penyakit menular. Belum lagi, sampah plastik yang sangat tidak ramah lingkungan karena memerlukan ribuan tahun untuk dapat terurai. Dan juga, pembakaran sampah plastik menyebabkan asap beracun dan berbahaya. Bukan hanya di sungai dan daratan, bahaya sampah plastik mengancam keberlangsungan ekosistem laut. Nah, mulai saat ini, kita wajib mengurangi penggunaan barang atau kemasan plastik sekali pakai. Caranya, dengan membawa tumbler atau botol minum sendiri, menggunakan tas kain saat berbelanja, tidak menggunakan sedotan plastik, dan membuang sampah pada tempatnya. Yuk, selamatkan bumi Indonesia dari sampah plastik. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM, bergerak untuk Banua. 104,7 Abdi Persada FM. Anda masih mendengarkan program Dialog Persada. Kembali lagi insan bersada di Dialog Persada Halo Polisi bersama Polda Kalimantan Selatan di edisi hari ini 16 Mei 2024 bersama Bapak Kombes Pol Adam Erwindi SIKMH Kabid Humas Polda Kalsel dengan tema keamanan dan ketertiban masyarakat Kalimantan Selatan. Saatnya insan bersada bisa bertanya di 081151111047 ya. Baik, kita cek dulu ya nih Pak ya. Sepertinya sudah ada nih Pak, satu penanya tapi lewat WhatsApp.
Dari Nisa di Sekumpul Martapura. Pak mau tanya mengenai curanmor di Kalimantan Selatan, Pak, seperti apa? Sempat kejadian di tempat saya itu pelaku diamuk warga. Terima kasih. Baik, ini tentang pencurian berarti, Pak, ya? Iya, curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Betul. Baik, mengenai tindak pencurian berarti di Kalimantan Selatan. Ini mengenai curanmor, seperti apa, Pak, tanggapannya? Ya, gini, memang curanmor ini kita ini kan memang terkenal aman nih, Mas ya, Kalimantan Selatan. Kenapa saya bilang aman? Karena motor itu diparkir di pinggir jalan ini aman, tidak ada. Jadi waktu saya tugas di daerah sebelumnya, wah itu motor itu masuk dalam rumah. Tapi di sini saya lihat parkir di garasi, di luar itu betul amannya. Itu menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan secara keseluruhan aman. Nah, dengan mungkin karena kita dekat perbatasan wilayah, terus ada yang masuk mencoba untuk melakukan itu, ya itu memang ada beberapa kasus yang sudah terjadi di wilayah Martapura, Banjarbaru maupun Banjarmasin ya, curanmor ya. Jadi dalam hal ini saya cuma bisa menghimbau nih pada seluruh masyarakat. Pertama, oke, kalau memang pelakunya ditangkap, silahkan ditangkap ya kan ya. Mungkin pada saat mereka emosi, oke lah kita maklumin. Tapi setelah itu jangan sampai pelaku itu meninggal dunia ataupun apa, segera laporkan ke pihak kepolisian aja, udah langsung biar ditangani pihak kepolisian. Karena kalau sampai pelakunya meninggal dunia nanti ceritanya lain lagi nanti kan ya. Jadi masalah baru lagi. Jadi kalau emang itu memang ketangkap oleh masyarakat. Tapi kalau ada informasi-informasi lain, terutama kan sekarang kan sudah teknologi udah canggih nih. Rumah-rumah ada CCTV segala macam. Nah, itu sangat membantu kami. Memang CCTV tidak bisa mencegah pencurian, tapi dia bisa membantu kami untuk menangkap para pelakunya. Nah, itu. Jadi kalau memang ya ada rezeki rumahnya untuk menjaga itu, silakan pasang CCTV. Itu sangat membantu kami pihak kepolisian untuk menangkap para pelaku-pelaku kejahatan yang dilakukan di rumah masyarakat yang terjadi CCTV itu. Terus motor, mobil juga kita sama-sama harus ngawasin, jangan sampai diparkir di sembarang tempat. Apalagi kadang-kadang kuncinya sengaja tertinggal tuh, Mas. Makanya saya kaget juga, wah ini motor diparkir kuncinya masih ada. Kenapa nggak sekalian sama BPKB gitu kan ya. Itu masih apa namanya. Tapi ini kita sama-sama masih ini menjadi PR kami semua ya, kami coba mencari tahu di mana posisinya, mencoba mengungkap mengungkap pelaku-pelaku curanmor tersebut. Ya kita sama-sama menjaga lah situasi Kalimantan Selatan agar tidak terjadi pada keluarga kita. Itu amin, aja, Mas. amin. Baik. Semoga kita terlindungi ya, Pak ya. Iya, Mas. Tapi biasanya para pencuri lah, mohon maaf ya, atau para tindak kejahatan pelaku pencurian ini, mereka tuh canggih ya. Ada yang misalkan cuma menggunakan tetesan air keras aja gitu bisa. Kalau motor rata-rata kunci T. Iya. Jadi kunci bentuknya huruf T, itu dia jebolin kunci saja. Itu mau kunci stangnya itu kan gampang dipatahin, Mas. Mungkin untuk membantu mempersulit para pelaku bisa ditambah kunci rodanya kan, apa istilahnya sih, kunci, bukan kunci stang, ada kunci tambahan itu loh untuk di garpunya itu kan. Nah, itu untuk membantu mempersulit para pelaku untuk melakukan pencurian kendaraan motor itu. Seperti itu. Baik, itu sebenarnya bukan cuma tindak kejahatan pencurian motor seperti aja Pak ya. Ada istilahnya juga tindak kejahatan lain, seperti mungkin ada yang kita lalai itu naruh HP di depan jok, hilang juga biasanya. Atau mungkin sambil bermain naik motor sambil bermain HP tiba-tiba dijamret ya kan ya. Nah itu jadi itu juga sama-sama kita itu tadi niat kesempatan. Nah, jadi pelakunya niat nih mau mencuri nih. Tetapi masyarakat Kalimantan Selatan tidak ada yang main HP sembarangan, tidak ada yang nyimpen motor sembarangan. Dia muter-muter nggak dapat tuh pelakunya. Tapi kalau niat kesempatan ada maka jadi. Begitu kebalikannya, kesempatan ada motor diparkir pinggir jalan, tetapi niatnya tidak ada, dihilangkan oleh imannya yang tinggi itu kan, oleh nasihat orang tua segala macam. Itu tidak terjadi. Ini ada juga tadi pertanyaan Pak, tapi ini sudah saya catat juga ya. Nah Bapak, apakah tersedianya pos ronda itu dapat menjaga keamanan lingkungan di masyarakat? Ini ada kejadian Pak. Di tempat masyarakat itu, di suatu lingkungan itu ada pos rondanya nih, tapi ada juga tetap kehilangan lah kata orang itu, tetap ada tindak pencurian. Siapa yang bertanggung jawab Pak? Jadi gini, sebetulnya pos ronda itu dibangun itu salah satu bentuk pamsukarsa masyarakat untuk menjaga lingkungan. Apa sih tujuannya? Tujuannya tadi menghilangkan kesempatan. Jadi pas orang mau maling, wah jangan di rumah situ lah, kompleks itu ada yang ronda. Jadi akhirnya dia nyarinya ke kompleks lain yang nggak ada pos kamlingnya. Jadi itu
manfaatnya sangat besar sekali sebenarnya. Jangan membantu menghilangkan kesempatan para pelaku kejahatan. Nah, itu lebih bagus lagi kalau pos rondanya tidak hanya duduk di pos ronda. Iya, keliling. Mungkin sejam sekali dia keliling kan, kalau di daerah-daerah itu sambil mukulin tiang listrik teng 2 kali, muter lagi teng 2 kali. Itu tujuannya itu aja, untuk mengasih tahu pada para pelaku kejahatan, oh ini rondanya lagi muter dia, atau mungkin di daerah ini ada orang ronda. Pasti dia akan mencari lokasi yang tidak ada orang ronda. Jadi sangat manfaat sekali pos kamling itu, membantu menghilangkan kesempatan para pelaku kejahatan itu tidak melakukan kegiatan di lokasi-lokasi itu. Jadi makanya kita polisi salah satu himbauannya itu membuat pos ronda diaktifkan. Ini pos rondanya udah ada, nggak diaktifkan gitu. Diaktifkan seperti itu. Jadi jangan cuma sekedar ada posnya aja ya Pak ya. Posnya, rondanya nggak ada. Iya. Toto yang duduk di situ mungkin ayam atau kucing lagi kan, karena nggak ada orangnya misalkan gitu. Nah itu dari tadi perannya Dirbimas, Pak Bimas itu, Babin Kaptipmas itu yang ayo kita ronda. Tujuannya itu tadi menghilangkan kesempatan di wilayah itu bagi para pelaku kejahatan, sehingga mereka mau maling di situ, oh jangan, daerah sini rondanya aktif, jangan. Dia akan mencari lokasi-lokasi yang kesempatan bagi dia untuk melakukan kejahatan itu ada. Nah, seperti itu. Siap. Ini ada lagi Pak dari Hendra di Balitan. Mengenai tindak kejahatan begal Pak, untuk tindak keamanannya kita membela diri itu seperti apa? Terima kasih. Nah ini rame nih Mas. Iya, terima kasih. Banyak kan viral di TikTok ya kan, yang begal dilawan, terus begalnya mati. Iya. Ya. Kita yang salah jadi. Sebetulnya enggak, gini loh Mas ya. Ini saya coba kesempatan ini, makasih nih pertanyaan Mas Hendra tadi. Jadi dalam hal misalnya saya dibegal, terus begalnya saya lawan mati, ya kan ya. Terus saya dilaporin, ditangkap. Sebetulnya gini Mas, saya pada saat saya membela diri, saya ngomong saya dibegal dan saya mati. Saat itu buktinya apa? Polisi kan butuh memeriksa orang, panggil dulu, Dam kamu sini. Kamu dibegal, bener. Kapan? Dia apa? Nah selama proses itu, ya kan, bisa aja dong orang ngaku saya dibegal, padahal saya memang bunuh dia. Terus saya ngaku saya dibegal, ya kan, buat alasan kan bisa. Nah untuk membedakan itu, polisi butuh pemeriksaan penyidikan. Nah dalam proses penyidikan itu, siapa yang jadi tersangkanya? Iya. Tetap si yang korban, tapi hanya dalam proses. Nanti setelah proses berkasnya udah selesai, oh ternyata memang benar dia membela diri. Tapi selama proses dia tetap ditahan, atau mungkin kalau emang ditahan kan ada takut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, tapi proses itu tetap berjalan. Nah, terus sampai di pengadilan nanti, oh iya benar dia membela diri, tok, vonis bebas. Nah, insan persada. Jadi pada saat masih proses pemeriksaan ini sebagai tersangka dan dia ditahan, orang udah ribut nih. Iya. Masa membela diri kok ditahan, masa nah gitu. Tapi kan sekarang secara hukum kan sudah ada namanya restoratif justice ya. Jadi diselesaikan sebelum sebelum sidang pengadilan. Nah, begitu pas sudah dinyatakan bahwa benar dia membela diri, sepakat semua pihak, akhirnya bisa langsung dikembalikan ke masyarakat. Iya. Tapi kalau zaman dulu harus proses dulu sampai pengadilan. Jadi yang berhak mengatakan dia membela diri tidak adalah pengadilan zaman itu. Iya, betul. Sehingga dalam proses itu dia tetap harus sebagai tersangka dulu, harus ditahan dulu. Misalnya kalau takut melarikan diri ya, nanti setelah dinyatakan dia membela diri benar, baru bebas. Pasti bebas. Betul. Pasti bebas. Cuma dalam prosesnya itu masyarakat nggak sabar, udah keburu viral duluan. Iya. Masa keburu heboh, keburu viral ya, belum tahu bagaimana alurnya. Alurnya seperti itu. Jadi makanya kadang-kadang kita heran juga, kok udah ribut duluan, padahal kan memang prosesnya seperti itu. Karena banyak Mas, orang yang mengaku dibegal, ya kan, saya dibegal, saya bunuh kan ya. Padahal dia memang bunuh orang itu. Atau ada konflik sebelumnya gitu. Iya, dia memang konflik orang itu, bunuh, dia membuat skenario seolah-olah dia dibegal. Akhirnya kan kita kecolongan kalau kayak gitu kan. Nah, untuk membuktikan ini murni dibegal atau rekayasa, butuhlah pemeriksaan itu. Nah, selama pemeriksaan itulah si yang bunuh itu tetap sebagai tersangka dulu, orang yang disangka kan tersangka, bukan terpidananya. Nah itu yang buat orang sekarang buru-buru langsung kenapa kok malah korban kok, seperti itu prosesnya. Baik. Nah jadi insan persada jangan takut ya Pak ya. Atau yang kayak gitu dibikin namanya membela diri. Iya. Nah formah kalau bisa bahasa membela diri nggak ada masalah. Dan itu dibenarkan secara Iya, jangan sampai termakan isu atau info-info yang hoax. Nah ini kita langsung dari
Bapak Kombes Pol. Nah, jadi seperti itu ya insan persada ya, semoga terjawab. Terima kasih buat Mas Hendra yang ada di kawasan Balitan Banjarbaru tadi dan juga penanya-penanya lainnya. Dan Bapak, kita kayaknya sudah berada di menit-menit terakhir di perjumpaan kita. Tentunya terima kasih banyak Bapak sudah hadir di sini dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk saya pribadi dan insan persada semuanya. Terima kasih juga untuk yang sudah bertanya tadi ya. Nah, ingat insan persada, kalau ada kejadian atau insan persada yang mengalami permasalahan hukum atau tindak terjadi keamanan atau ketertiban yang mengganggu insan persada, bisa menghubungi call center Polda Kalsel dan bahkan ke pusat ya Pak ya? Iya, nasional itu. Nasional 110 atau 110 untuk insan persada semuanya. Bebas pulsa. Iya, untuk kantor Polda Kalsel sendiri di Gubernuran. Jadi kantor Polda Kalsel, Pak Kapolda rencana karena sudah ada kantor yang baru, kemungkinan akhir bulan ini akan pindah ke Kalimantan Selatan secara bertahap nanti. Oke, siap ya insan persada ya. Jangan malu atau takut untuk melapor atau bertanya kepada pihak kepolisian karena pasti ada alurnya dan ada jawabannya nanti ya. Mas. Semoga bisa aman selalu dan tertib selalu masyarakat di Kalimantan Selatan. Ada pesan-pesan terakhir mungkin? Bukan terakhir sih ya, penutup untuk insan persada. Kami juga dari Humas Polda Kalimantan Selatan menghimbau seluruh masyarakat. Pertama yaitu tadi, bila ada terjadi sesuatu bisa lapor ke 110. Bila ada oknum polisi yang melaksanakan sesuatu yang pelayanan nggak bagus ataupun merugikan masyarakat, bisa lapor ke Propam Polda, ya kan ya. Kalau di media sosial kita sudah punya IG Humas Polda Kalsel, silakan di follow dan bila ada info-info hoax atau info-info kejadian yang di medsos silakan di tag kami. Nanti pasti akan saya tindak. Begitu saya dapat laporan itu, nanti akan saya tindak lanjuti, akan saya hubungi Kapolresnya untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada di media sosial yang lagi viral seperti itu. Silakan digunakan 110 dan IG kami untuk sebagai pelayanan untuk sama-sama kita menjaga wilayah Kalimantan Selatan ini bisa aman dan nyaman. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Kombes Pol Adam Erwindi SIKMH, Kabid Humas Polda Kalsel dan juga bersama Bapak yang mendampingi saat ini. Catur. Ya, Bapak Catur ya Pak ya, Kabid Humas Polda Kalsel. Semoga kita bisa berjumpa kembali nanti memberikan himbauan dan pesan untuk masyarakat semuanya. Dan demikian untuk Dialog Persada Halo Polisi edisi 16 Mei 2024 bersama Polda Kalsel, bersama saya Ridho Syarif yang bertugas insan persada. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ridho. Demikian Dialog Persada. 104,7 Abdi Persada FM.